Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, malam hari ini kita sudah sampai di Mazmur 143. Dan saya mengajak kita untuk membacanya ayat 1 sampai 4 saja. Firman Tuhan, Mazmur Daud, ya Tuhan dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca Mazmur ini sangat jelas berisi tentang doa atau permohonan pemazmur kepada Allah. Di dalam permohonannya, pemazmur meminta dua hal. Pertama, pemazmur meminta pertolongan Tuhan. Mengapa atau apa yang terjadi kepada pemazmur? Pemazmur mengalami pergumulan dan pergumulan pemazmur lagi-lagi karena musuh. Di perikop sebelumnya sudah menjelaskan bagaimana pemazmur dikejar-kejar oleh musuh dan sama. Di ayat yang ketiga juga mencatat demikian. Ia dikejar, nyawanya dicampakkan, dia ditempatkan di dalam tempat yang gelap. Perlakuan musuh membuat pemazmur tidak berdaya. Ia menjadi lemah, bahkan kehilangan semangat lagi. Dan di dalam pergumulan dan ketidakberdayaannya itulah pemazmur datang kepada Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan supaya Tuhan menyatakan kesetiaannya dan keadilannya agar musuh-musuh itu mendapatkan kekalahan dan pemazmur bebas dari tangan musuh. Mengapa pemazmur meminta agar Tuhan menyatakan keadilannya? Sebab Tuhan itu adil dan benar dan Tuhan mengadili dengan kebenarannya. Pemazmur menyadari bahwa manusia tidak bisa mengadili dan membela dirinya sendiri. Karena tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Tuhan. Itu dicatat di ayat yang kedua. Termasuk pemazmur sendiri. Pemazmur mengakui bahwa ia bukan orang yang benar tanpa dosa. Pemazmur pernah melakukan kesalahan, bahkan pemazmur pernah berbuat dosa. Itulah sebabnya pemazmur meminta agar kiranya Tuhan yang benar itulah yang menyatakan keadilannya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, pemazmur tidak hanya meminta pertolongan Tuhan, tetapi pemazmur juga meminta pengajaran Tuhan. Bapak Ibu, banyak orang yang ketika mengalami pergumulan yang berat, mereka datang kepada Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan. Tuhan tolong saya sedang berada di dalam pergumulan yang berat. Saya tidak tahu bagaimana saya menghadapinya. Tolong saya supaya saya bisa keluar bahkan melewati pergumulan yang berat ini. Mungkin kita datang dengan hati yang sedih atau kita datang dengan air mata saking beratnya pergumulan yang kita alami. Tapi sadarkah kita bahwa seringkali di dalam doa kita hanya berfokus tentang bagaimana Tuhan menolong saya keluar dari persoalan dan pergumulan yang berat itu. Kita jarang fokus kepada pembelajaran atau pengajaran apa yang Tuhan ingin berikan melalui pergumulan yang kita alami. Mungkin di dalam doa kita jarang minta, Tuhan tolong ajar aku untuk melihat kehendak Tuhan. Ajar aku untuk terus setia pada pimpinan dan tuntunan Tuhan sekalipun aku mengalami pergumulan yang berat. Bapak Ibu Saudara, pemazmur mengingatkan kita pada malam hari ini ketika kita berada di dalam pergumulan yang berat. Biarlah di dalam doa kita tidak hanya meminta pertolongannya tetapi juga pengajarannya. Di ayat yang ke-10 pemazmur meminta agar Tuhan mengajar pemazmur supaya dia tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan yang dialami, pemazmur meminta agar Tuhan tetap menuntun dan memimpinnya. Bapak Ibu Saudara, mungkin di tengah kondisi saat ini yang menjadi pergumulan terbesar kita adalah mengenai wabah atau virus corona. Karena virus corona mengubah banyak hal, mulai dari kesehatan, peribadahan, perekonomian, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Dan di dalam pergumulan kita ini kita datang kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Tuhan tolonglah supaya kiranya virus corona ini segera berlalu. Tetapi Bapak Ibu, biarlah di dalam doa kita tidak hanya meminta pertolongan Tuhan, tapi kita juga meminta pengajaran Tuhan. Biarlah dalam doa kita minta, ajarlah kami Tuhan untuk tetap melakukan kehendak-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk tetap memberitakan Injil Tuhan. Ajarlah kami untuk tetap bergantung pada pimpinan dan tuntunan Tuhan. Sekalipun kami harus mengalami pergumulan ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Biarlah di tengah-tengah pergumulan kita, mari kita datang kepada Tuhan. Kita ambil waktu, kita datang berdoa. Dan biarlah di dalam doa kita, kita meminta dua hal. Mintalah pertolongannya dan juga pengajaran Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.